Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 280 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 30 September 2021 dari kitab Roma pasal 8 ayat 8 mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, alai dang tarhalomohod debata akkapar roha daging. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam hati manusia ada roh kedagingan. Orang-orang mencoba melawannya. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat berhasil melawannya. Kata kedagingan adalah terjemahan dari kata Yunani sarx, berarti daging. Berpikiran kedagingan berarti berada di bawah kendali keinginan daging. Bahwa pikiran mereka yang seperti itu diatur oleh daging. Orang yang berpikiran diatur oleh daging ada dalam bahaya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kepuasan keinginan daging hanya sementara, itu tidak ada hubungannya dengan kekekalan. Misalnya melakukan kepentingan politis tanpa Tuhan, melakukan kepentingan sosial tanpa Tuhan, melakukan kepentingan budaya tanpa Tuhan. Allah dipinggirkan. Orang dapat menghasilkan karya seni, literatur, dan musik, namun tanpa Tuhan tidak ada roh Allah di sana. Itu semua menurut daging. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu kedagingan dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat 16. Rasul Paulus mengakuinya, aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari maut ini? Itu pertanyaan pergumulan Paulus. Lalu bagaimana seseorang dapat diselamatkan? Bagaimana kita melakukannya? Jawabannya dalam pasal 8 kitab Roma. Tidak dengan melakukan Taurat, tidak dengan moralitas, tidak dengan filsafat, tidak dengan menjadi manusia super melalui kemampuannya sendiri. Roh Allah memberi hidup, memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Roh Allah berkarya melalui Kristus yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Roh
Allah menolong dan memampukan kita memenuhi apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Roh Allah bekerja di dalam diri kita. Karena itu dengan pertolongannya kita memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dengan Roh Allah kita memiliki kekuatan untuk melawan dosa. Kita tidak boleh membiarkan diri kita terus-menerus diperbudak oleh dosa, maka kita harus mengandalkan Roh Tuhan. Hanya dengan hati yang baru, yang merupakan hasil dari kasih karunia Tuhan, kita berada di dalam Kristus. Orang percaya kepada Kristus memiliki roh yang berbeda karena memiliki Tuhan yang berbeda. Roh yang memberi hidup di dalam Yesus Kristus, juru selamat kita yang dikandung oleh Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus yang berada di dalam Yesus Kristus menjadi kekuatan bagi kita. Allah berdiam di dalam kita untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudara, jika kita sudah memiliki Roh Kristus, Roh Allah yang berdiam di dalam kita, kita adalah milik Kristus. Roh yang hidup di dalam Yesus Kristus dan berdiam di dalam kita, menolong kita untuk taat melakukan kehendak Bapa. Kalau Roh Allah berdiam di dalam kita, kita juga milik Kristus. Hanya dengan itulah kita berkenan kepada Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih telah memberi hidup kepada kami, memerdekakan kami dari hukum karena dosa, maut, dan kematian oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menunjukkan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga orang lain akan mengenal Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 280 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.